Sendok dikecapin 200.000. Mau beli mbak? Enak loh, 200.000-an aja. Apaan ginian dong 200.000? Lo mau nipu gue? Gue gak mau beli. Daganganku. Udah biar Cici aja yang beli. Ini sendok dikecapin yang lagi viral kan? Nih 200.000. Tunggu dulu. Dia kan si Bingbing, food vlogger terkenal di medsos. Kok bisa orang-orang beli dagangannya? Bahkan bestiku pun beli juga. Cobain deh, enak loh sendok dikecapin. Iya, gak mau. Gue mau belanja dulu. Bye. Guys, lihat. Cici baru beli sendok dikecapin yang lagi viral. Tungguin kontennya ya. Cici pergi dulu ya. Kalau udah dibeli si Bingbing, pasti naik nih harganya. Mbak, jangan dibuang lagi. Tenang, saya mau borong semuanya kok. Nih, ambil aja kembaliannya. Sekarang tinggal kujual sendok dikecapin ini dengan harga berkali-kali lipat. Nih, Besti, kesukaan lo. Harga spesial, 10 juta. Full satu piring. Bajindut, masa sendok dikecapin doang sampai 10 juta? Wah, yang biasa lo jilatin berapa harganya? Sendok sama kecapnya paling gak nyampe 20 ribuan. Soalnya yang gue pakai itu kecap dan sendok biasa. Bukan, ini sendok sama kecap biasa kok, nggak ada yang spesial. Apa? Jadi aku kena tipu? Makasih banyak ya, Ci. Udah bantuin saya. Sama-sama. Nih, uang tambahan buat kamu. Aku sengaja bantuin gembel ini. Soalnya dia pernah dibully sama cewek itu. Tuh, makan. Lapar kan? Masa makan sendok, Mbak? Kotor pula. Sadar diri, woi. Lu tuh gembel. Mana pantas makan makanan enak. Yang sabar ya, Mas. Saya bakal kasih pelajaran ke dia. Adit, tolongin Dit. Adit, aduh. Minggir, woi. Aku bantuin ya. Kenapa sih kamu diam aja? Loh, katanya suka cowok statue. Dulu, aku ditolak sama dia karena terlalu friendly. Motornya jatuh, Mbak. Saya bantuin ya. Makasih, ganteng. Telepon aku ya. Jadi kamu nggak jadi pacarku? Aku nggak suka cowok friendly. Aku sukanya cowok statue. Aku harus lebih statue lagi depan Siska. Biar dia yang nimpa aku. Minggir, kalian ngapain di rumahku? Kamu bantuin dia. Aku takut dikira friendly. Kenapa aku deg-degan waktu dia bantu aku? Siska masih belum nembak aku. Padahal aku udah jadi cewek statue. Mbak, sini duduk. Abi mau ngomong sama kamu. Sorry ya ganggu kalian pacaran. Aku cuma mau pergi sama pacar aku. Pacar? Abi masih belum bisa ngertiin aku. Jadi dia, cowok statue yang kamu pengen. Dasar pengkhianat. Kamu saya pecat. Statue itu cowok-cowok ke cewek lain, bukannya cewek ke cewek yang dia suka. Jadi selama ini aku salah paham. Makasih bos. Akhirnya saya bisa jujur. Saya sebenarnya ada rasa ke Mbak Siska. Karena sering nolongin dia. Aku seneng, ternyata kamu juga suka sama aku. Malah jadi gini. Kalian punya uang berapa untuk kerja di kantor ini? Di Konoha, mau kerja aja bayar dulu. Di PT Tikus Berdasi, kita kerja profesional. Dengan syarat harus bisa kerja 24 jam. Minimal menguasai 2 bahasa asing dan juga siap kerja di bawah tekanan. Hah? Serius pak? Itu tuh persyaratan kerja atau wajib militer? Banyak amat. Oh, tenang, kalau kalian gak sanggup, ada cara pintasnya, yaitu dengan membayar biaya administrasi. Biaya lagi. Oh, tenang, uang kalian bakal dibalikin pas gajian pertama. Selamat ya, kalian lolos training. Akhirnya. Sekarang kita bahas kontrak. Gaji kalian 1 juta per bulan.
Loh, di bawah UMR. Kok gaji nggak sesuai sama pemerintah sih? Ya, namanya juga awal karir. Dulu itu ada karyawan yang namanya Abi. Di sini dia kerja dari nol sampai sekarang sukses bikin perusahaan sendiri. Nikmati prosesnya dulu. Sakit-sakitan dulu, baru sukses. Ada yang nggak beres sama HRD di kantor ini. Aku mundur aja. Ini nggak benar. Masa gajinya di bawah UMR? Terus banyak biaya yang masuk akal sebelum masuk kerja. Beginilah kalau kerja di Konama. Udah, nih pakai uangku dulu aja. Gantinya nanti pas gajian. Cak, makasih ya. Aku nggak bakal pernah lupa sama kebaikan kamu. Banyak lulusan baru mau cari pengalaman kerja, tapi yang dicari minimal harus yang berpengalaman. Mana Ica? Dia lupa kalau hari ini masuk kerja. Dan harusnya langsung ketemu sama Bu Direktur. Nggak tahu saya, Pak. Caca juga ngasih kabar. Baik, kita mulai meetingnya. Ica! Betul, saya adalah Direktur PT Tikus Berdasi. Kok bisa? Saya nyamar jadi pelamar supaya tahu alasan kenapa kantor ini selalu kekurangan karyawan. Jawabannya ketemu. HRD memeras pelamar dengan biaya ilegal dan persyaratan yang gak masuk akal. Ini cuma administrasi, Bu. Kamu dipecat. Terus gimana nasib aku? Kamu satu-satunya yang berani nolak sistem kotor. Mulai hari ini kamu HRD baru dengan gaji yang layak. Makasih banyak, Bu! Makasih! Banyak, Bu. HRD itu tugasnya bangun perusahaan, bukan cari untung untuk kantong pribadi. Bahwa pacarku berusaha mengadu domba aku dengan foto wanita lain. Putusin Abi sekarang. Abi selingkuh sama cewek di foto itu. Bapaknya Ica terus nyuruh aku putusin Ica. Sejak pertama ketemu, Bapak Ica udah gak suka sama aku. Pak, kenalin, ini pacar. Bapak gak setuju kamu sama dia. Sejak itu, aku coba deketin dia. Bahas hal-hal yang dia suka. Apa-apaan ini? Aku cuma mau nyenangin bapak. Kalau kamu pengen bahagiain saya, putus sama Ica. Tapi Pak, Gak ada tapi. Kalau kamu gak mau, Bapak akan turun tangan. Jadi kamu selingkuh, Bi? Bagus, anakku marah. Pasti habis ini dia diputusin. Enggak Ica. Enggak, apanya? Ini jelas-jelas kamu sama... tunggu. Ini kan adik kamu. iya itu adik aku yang baru pulang dari luar negeri. Apa? Gak mungkin, itu pasti selingkuhannya. Aku udah pernah lihat adik Abi sekali, Pak. Bapak aja yang mau adu domba kami. Iya, kan Bapak udah bilang gak setuju sama Abi. Tapi kenapa, Pak? Alasannya kamu gak perlu tahu. Nanti kamu sakit hati. Bapak nggak jelas. Kalau kayak gini caranya, mending kita putus hubungan keluarga. Anakku, jangan pergi. Aku susul dulu ya Ica ya Pak. Ica, dengar aku ya. Kamu tuh gak boleh putus hubungan keluarga hanya karena aku. Tapi aku nggak bisa putus hubungan sama kamu, Bi. Tenang, pasti ada jalan. Sekarang kamu pulang dan minta maaf sama Pak Arga ya. Bapak lagi telepon sama siapa? Gara-gara kamu selingkuh sama orang yang mirip pacar Ica sekarang, aku jadi ditinggalin anakku. Lah, aku nyalain aku. Udah ya, bye. Kalau anakku beneran ninggalin aku gimana? Apa? Jadi Bapak nolak Abi karena dia mirip selingkuhan ibu? Anakku, kamu dengar? Iya, mirip. Tapi Abi beda, Pak. Wajahnya mirip, tapi sikapnya enggak. Abi janji gak akan berdua Pak kehilangan Ica. Meskipun Ica nanti sama Abi. Asal Bapak tahu sendiri, Abi yang nyuruh aku pulang dan minta maaf sama Bapak. Jadi, dia gak seburuk itu. Maafin Papa ya, Bi. Kali ini, Papa restuin kalian berdua.